Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua saya tentang merakit PC. Yap, dulu nggak pernah divideoin karena diburu waktu dan males. Rakit PC gaming kali ini dengan rentang harga 4 juta plus, baru ya, bukan bekas. Bagi yang baru pertama kali mampir, wajib dong di subscribe channel ini karena itu pahala, ya nggak? Nah, berikut adalah perangkat komputer yang bakal saya rakit di video kali ini. Prosesor saya menggunakan AMD A8 9600. Motherboardnya MSI A320MA Pro Max. Kemudian RAM tim T-Force 16GB DDR4 RGB dual channel. SSD SATA tim EX2 512GB. Power supply-nya FSP HP Pro 550W 80 plus bronze. Dan casingnya Cube Gaming Cadiz White. Ya, ketika saya mau merakit PC atau merakit komputer, saya memasang terlebih dahulu prosesor, pendingin prosesor, dan RAM ke motherboard. Selanjutnya setelah selesai tinggal pasang di casing. Nah, buat pasang prosesor AMD tipe ini mudah banget ya. Kalian buka pengunci soket prosesor dengan mendorong besi pengunci ke arah kanan. Terus posisikan ke arah atas pengunci besi ini. Dan perhatikan segitiga yang ada di soket prosesor dan juga perhatikan segitiga yang ada di prosesornya. Tinggal kalian cocokkan ya. Secara hati-hati kalian masukkan prosesor ke dalam soket. Ingat, jangan sampai ada kesalahan karena prosesor ini ada pinnya. Kalau prosesornya jatuh atau nggak sengaja kesenggol di area pin, pinnya bisa bengkok ya, atau hapusnya bisa patah. Kalau udah masuk, tinggal dikunci dengan cara menekan dan memasukkan penguncinya. Langkah selanjutnya memasang pendingin prosesor. Kita rapikan terlebih dahulu kabel power kipas pendingin sebelum dipasang ya. Ya, model kayak gini nggak masalah, biar lebih pendek. Untuk diketahui, kalau beli prosesor baru, kita nggak butuh pasta prosesor, karena di pendingin prosesor tersebut udah ada pastanya. Posisikan pendingin prosesor seperti di video, dan posisi penguncinya mau di kanan atau di kiri itu nggak masalah ya. Jadi ini suka-suka kalian. Sekarang masukkan pengait besi pendingin, baik kanan maupun kiri. Kalau udah masuk semua, tinggal kalian tarik pengunci pendingin ke arah berlawanan. Lanjut kalian pasang power CPU 4 pin. Dan ini nggak mungkin posisinya kebalik ya. Setelah prosesor dan pendinginnya terpasang, saatnya pasang RAM 16GB RGB biar ganteng. Nah, buat pasang RAM ini itu mudah loh. Kalian tinggal mencocokkan panjang pin kanan dan kiri di bagian RAM itu dengan slot RAM. Jangan lupa ya, buka pengunci RAM-nya terlebih dahulu. Kanan maupun kiri itu dibuka. Sekarang kalian masukkan RAM-nya dengan posisi dudukannya itu harus pas ya, baik kanan maupun kiri. Lanjut kalian tekan RAM baik kanan dan kiri sampai bunyi klik. Kalau klik jangkrik. Oke, kita pasang lagi RAM satunya dengan cara yang sama. Nah, sebelum pindah ke casing, siapkan terlebih dahulu back panel, kabel SATA, SSD, power supply, baut pengunci perangkat komputer di casing, kabel TIS, dan juga obeng yang ada magnetnya. Di sini saya menggunakan casing dari Cube Gaming Cadiz ya. Nah, casing ini sendiri udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Ya, kita keluarkan terlebih dahulu bracket SSD dari sangkarnya, maksudnya dari casing. Posisi SSD ini terbalik ya, dan langkah selanjutnya tinggal cocokkan lubang di SSD dengan lubang di bracket. Kalau nggak cocok, kenapa harus bertemu? Maaf, jadi baper nih. Saya hanya mengunci SSD ini dengan 2 baut pengunci dengan cara disilang. Bukan ngirit ya, tapi SSD itu enteng banget loh. Jadi nggak butuh 4 baut pengunci. Tapi kalau mau pasang 4 baut pengunci ya nggak masalah. Nah, beda lagi kalau kalian mau pasang harddisk di bracket ini. Kalian wajib pasang 4 baut pengunci biar harddisknya nggak jatuh. Lanjut pasang kembali bracket dan pasang baut penguncinya. Dan di sini saya langsung memasang kabel SATA-nya dengan posisi pengunci terbalik ke arah bawah. Ya, sekarang lanjut pasang power supply. Nah, posisi kipas power supply itu di bawah ya, biar power supply-nya dapat udara seger langsung dari luar, kecuali udara di luar tercemar. Lanjut PSU dipasang secara pas didudukannya agar lubang baut di PSU itu ketemu dengan lubang baut yang ada di casing. Dan tinggal kunci menggunakan 4 baut pengunci. Baut pengunci PSU itu ukurannya lebih besar ya dibanding baut pengunci motherboard, jadi jangan sampai salah baut.
Oke, sekarang lanjut kita pasang kabel power SATA SSD dengan posisi terbalik. Dan karena casing ini kasih bonus kipas, jangan lupa pasang power molek 4 pin. Di sini saya merapikan kabel-kabel yang nggak dipakai dengan kabel TIS, dan karena casing ini nggak ada tempat hard disk, setelah dirapikan ya tinggal dimasukkan ke area kosong. Untuk pemasangan back panel, bagian pengunci di area back panel ini harus keluar ya, dan ini wajib rata biar nggak kesulitan memasang motherboard. Ya, untuk casing-casing sekarang ini baut dudukan motherboard itu umumnya udah terpasang di dalam casing dengan total 6 baut dudukan motherboard yang udah terpasang. Yang kalian harus perhatikan adalah baut dudukan motherboard di area bawah sebelah kanan ya. Kalau posisinya itu sama dengan lubang baut di motherboard, kalian nggak perlu merubah posisinya. Namun karena ini beda, jadi saya ubah posisinya dengan memasang di bawahnya lagi. Oke, kita pasang motherboardnya. Buat ngangkat motherboard, kalian cukup pegang di pendingin prosesornya aja ya, dan secara perlahan masukkan motherboard ke dalam casing. Terus jangan lupa bagian input output itu harus pas di back panel. Kalau udah pas, lubang baut pengunci motherboard juga harus dicocokkan dengan lubang dudukan motherboard. Apabila udah pas, siapkan 6 baut pengunci ukuran kecil seperti yang ada di video dan tinggal kalian pasang. Kalau bautnya nggak bisa dimasukkan, silakan dorong motherboardnya ke arah dalam ya. Kalau sampai kalian pasang baut pengunci ini dengan dipaksa, yang ada bautnya nggak bisa terpasang dengan baik. Pas dibuka, dudukan motherboardnya ikut muter, jadi ribet ya, malah repot. So, kalian harus hati-hati untuk memasang baut pengunci motherboard ini. Di sini saya pasang kabel SATA yang modelnya mata kayak gini ya, biar lebih rapi. Kemudian pasang kabel USB 2.0 bagian depan, dan pemasangan kabel USB ini saya yakin nggak bakal kebalik. Lanjut pasang kabel HD audio bagian depan, dan ini juga nggak mungkin kebalik. Kalian tinggal sesuaikan saja posisinya dengan pin yang kosong. Karena posisi kabelnya tebal dan mengganggu pemasangan kabel SATA, akhirnya saya balik posisinya biar nggak mengganggu ya. Ya biasa namanya merakit itu pasti ada salah-salah sedikit ya. Nah sekarang tinggal kalian pasang kabel power, restar, HDD LED, dan power LED plus minus. Bagian ini kalau salah-salah pasang nggak masalah ya, paling PC-nya nggak mau hidup. Tapi kalau kalian ikutin cara saya dijamin nggak salah pasang. Atau kalau kalian bingung tinggal kalian lihat buku manual motherboard ya. Yang pertama dipasang adalah HDD LED plus reset. Posisinya itu HDD LED di 2 pin pertama di bagian bawah. 2 pin sebelahnya itu reset dengan posisi tulisan kebalik semua ya. Nah tepat di atas reset itu adalah power. Lanjut di sebelahnya itu power min dan plus, dengan posisi semua tulisan ada di atas. Silahkan kalian lihat videonya biar lebih paham ya. Mohon maaf kalau kurang jelas, nanti kalau ada uang mau ganti kamera nih. Setelah semua terpasang, silakan kalian tarik kabel front panel dan SATA itu ke arah dalam biar lebih rapi lagi. Oke, kita pasang kabel power 24 pin motherboard. Karena motherboard ini kecil, jadi kita masukin aja kabel power 24 pin tepat di sebelah motherboard. Ya, tujuannya biar rapi dong. Kalau seandainya dipasang di bang sebelahnya, maka kabelnya kelihatan berantakan. Untuk pemasangannya, posisi pengunci motherboard ada di sebelah kanan, dan nggak mungkin kalian pasang dengan posisi kebalik. Ingat, pasang powernya harus pas ya, jangan renggang. Kalau kalian mau merapatkan ke bagian soketnya dengan cara menekan, baiknya kalian menahan belakang motherboard dengan jari. Ini biar nggak kelepasan neken ya. Kalau seandainya kalian nekennya kenceng, malah patah motherboardnya. Sekarang pasang kabel power 4 pin prosesor. Nah di sini ada 2 colokan ya, karena dia ini 8 pin, 4 plus 4 pin. Kalau seandainya posisinya digabung, itu penguncinya itu ada di posisi tengah. Maka kalian pilih colokan yang bagian kanan dengan area pengunci di tengah ya. Andai kalian salah-salah pasang juga nggak bakal bisa masuk ya, tapi jangan dipaksakan juga ya. Nanti dia masuk malah PC-nya nggak mau hidup. Silahkan kalian umpetin kabel 4 pin satunya biar kelihatan lebih rapi. Ya, langkah terakhir adalah merapikan kabel-kabel yang berantakan. Di sini kalian wajib pakai kabel TIS. Kalau mau bagus sih pakai kabel TIS warna putih ya biar nyatu dengan casing. Tapi hitam juga nggak masalah ya, asal jangan kuning.
Nanti kebayang sama kuning-kuning lewat di sungai. Usahakan untuk ngumpetin kabel di area belakang casing. Ini biar kelihatan rapi PC-nya. Dan kita satukan lagi kabel-kabel tadi pakai kabel tis dan masukkan kembali ke area kosong di dalam casing ini. Ya, kalian bisa lihat videonya dan kalian bisa contoh di sini ya. Dan beginilah kira-kira penampakan kabel manajemen area belakang dan juga area depan di casing ini. Oke, dengan spesifikasi yang udah disebutkan, kemampuan gaming dari PC harga 4 juta plus ini ya cukup lumayan. Kalian bisa lihat video bermain game di PC A8 9600 ini. Di sini saya main di resolusi 720p dengan settingan menyesuaikan dan share memori sebesar 2 GB. Suhu cukup aman ya di angka 50 sampai 55 derajat Celcius. Kalau mau mangkas biaya, kalian bisa menggunakan RAM dual channel 8GB dan SSD dengan kapasitas 256 GB. Power supply-nya tinggal diganti dengan yang lebih bersahabat lagi, harganya seperti Aerocool United Power. Oke, sampai di sini saja dulu rakit PC gaming 4 juta plus. Sekali lagi mohon dukungan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.